Polisi segel gudang dan sita 7 ton pupuk oplosan di Banjarbaru. Viral mobil seruduk puluhan sepeda motor di Samarinda. Madura United tanpa pemain asing. Selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda hari ini, Jumat 25 April 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, saudara. Saudara, kita masuk ke berita pertama. Sebuah gudang penyimpanan pupuk oplosan di Jalan Trikora, Banjarbaru disegel kepolisian. Sebanyak 7 ton pupuk disita. Gudang penyimpanan pupuk oplosan di Jalan Trikora, Banjarbaru disegel polisi dan sekitar 140 karung pupuk oplosan atau setara 7 ton pupuk kemasan disita. Diduga gudang pupuk oplosan ini telah beroperasi sekitar 6 bulan terakhir. Modus yang dilakukan di gudang ini yakni mengemas ulang pupuk jenis NPK merek Ponska Max ke dalam kemasan merek mahkota. Itu kalau Ponska kan kurang lebih 100.000. Sedangkan untuk mahkota ini sekitar 340 ya. Kurang lebih Ponska. Mahkota. Mahkota itu kurang lebih itu. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan menjelaskan, dampak buruk penggunaan pupuk oplosan bisa merusak tanaman dan mengurangi produksi tanam. Juga tentunya bisa mengurangi produksi, dan yang paling parah juga bisa membuat tanaman tentunya mati. Kemudian yang lebih parah lagi, karena pupuknya tidak sesuai juga akan menyebabkan kerusakan tanah. Sebanyak 11 saksi diperiksa, namun polisi belum menetapkan tersangka dari kasus ini. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tingkatkan daya beli masyarakat, pasar murah digelar dalam rangka Hari Jadi Kota Banjarbaru ke-26. Warga pun antusias berbelanja sejumlah bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga pasar. Kamis pagi, warga Banjarbaru antusias datangi pasar murah yang menjual bahan pokok seperti telur, beras, daging ayam, dan hasil pertanian seperti cabai. Menurut seorang warga, pasar murah ini sangat membantu. Ia bisa mendapatkan telur 1,8 kg dengan harga murah, yakni Rp43.000. Harga ini jauh di bawah harga pasar, sekitar Rp28.000 per kilogram. Ayam, lombok, bawang merah, bawang putih. Ayam berapa harganya? Ayamnya 1 kilonya 30 tadi. Biasanya di luar berapa? Biasanya bisa lebih. Ini bawang putih tadi setengah berapa tadi? 16. Berbeda jauh sama di pasar. Pasar murah yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Jadi Banjarbaru ke-26 ini memberikan subsidi sebesar Rp5.000 pada setiap komoditas yang dijual. Alhamdulillah hari ini yang dijual ada beras, telur, minyak goreng, lombok, bawang, sayur-sayuran, termasuk juga ayam. Berapa hari Pak digelarnya? Hari ini untuk hari jadi kami 1 hari, insya Allah kami sudah melaksanakan ini yang ke-6. Mudah-mudahan di hari-hari besar yang lain kami juga siap melaksanakan. Bekerja sama dengan Bulog, petani dan peternak lokal, pasar murah ini menyediakan lebih dari 500 kg telur. Diharapkan bisa membantu perekonomian warga dan meningkatkan daya beli. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Untuk menguatkan kembali pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila, anggota DPRD Kalimantan Selatan Ahmad Maulana menggelar sosialisasi di Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini menyasar mahasiswa dan organisasi kepemudaan sebagai bentuk pembinaan ideologi bangsa di tengah tantangan zaman. Anggota DPRD Kalimantan Selatan Ahmad Maulana menggelar sosialisasi bertajuk revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini dihadiri mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk memperkuat pemahaman nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Dalam sambutannya, Ahmad Maulana bilang generasi muda saat ini perlu mendapatkan ruang diskusi terbuka untuk memahami kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai tergeser oleh perkembangan zaman. Paling tidak bahwa hari ini generasi muda yang setelah mengikuti ini punya wawasan tidak melihat suatu permasalahan dengan ego mereka, tapi bahwa hari ini kita dalam ber-NKRI ini ada sebuah aturan main, baik aturan main yang diatur dalam Pancasila dan undang-undang itu sendiri maupun di dalam kita beragama itu sendiri. Ahmad Maulana juga menegaskan nilai keadilan dalam Pancasila harus nyata terwujud dalam kebijakan publik, termasuk kebersihan lingkungan. Menutup sosialisasi, ia mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dari pembangunan bangsa dengan semangat gotong royong dan patuh pada aturan hukum. Arpawi, Kompas TV Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Video sebuah mobil plat merah di Kota Balikpapan diduga digunakan untuk taksi online viral. Lurah Perapatan Reza Dipa akui mobil dinas itu dipakai stafnya tanpa izin untuk menjemput keluarganya di pelabuhan. Randy, kamu kerja di mana? Video yang menunjukkan sebuah mobil plat merah milik Kelurahan Kota Balikpapan yang diduga digunakan untuk taksi online viral di media sosial. Di video ini menunjukkan seorang staf kelurahan yang membawa mobil lurah tengah divideo oleh warga saat menjemput penumpang. Mobil ini aset milik pemerintah Kota Balikpapan dan diperuntukkan Lurah Perapatan Kecamatan Balikpapan Kota. Saat dikonfirmasi, Lurah Perapatan Reza Dipa Pradeka menyampaikan jika kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 April dini hari, sekitar pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Mobil itu digunakan oleh penjaga malam untuk menjemput keluarganya di Pelabuhan Semayang tanpa izin sebelumnya. Staf saya bernama Randy, merupakan penjaga malam. Dia menggunakan mobil dinas itu memang benar tanpa izin ke saya dengan alasan karena sudah malam dan tidak berani nelpon saya. Dia pergunakan untuk menjemput keluarganya di Pelabuhan Semayang. Kronologis terjadi video itu pas saat dia menjemput keluarganya, tiba-tiba dia didatangin oleh seseorang yang langsung merekam. Reza menjelaskan mobil dinas hanya digunakan saat jam dinas. Di luar itu, mobil berada di kantor kelurahan dan bisa dipergunakan warga untuk keperluan penting seperti mengantarkan warga yang sakit ke rumah sakit. Yanuaris Wandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Viral sebuah mobil seruduk puluhan sepeda motor, selengkapnya sesaat lagi. Viral di media sosial, sebuah mobil double kabin memasuki sebuah gang dan menyeruduk sejumlah sepeda motor. Polda Kalimantan Timur sebut pengemudi melarikan diri. Viral di media sosial rekaman CCTV sebuah mobil double kabin memasuki gang sempit dan menyeruduk sejumlah sepeda motor di Kota Samarinda. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 22 April pukul 12 malam.
Polda Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Samarinda, lakukan penyelidikan dan kasus ini ditetapkan Laka Lantas. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur sebut pengendara kabur saat kejadian, sehingga belum diketahui pasti motif pengemudi memasuki gang sempit tersebut. Dan pagi tadi, Polisi Lalu Lintas Polresta Samarinda sudah melakukan tindakan kepolisian dengan menerbitkan laporan polisi kecelakaan lalu lintas sementara adalah LP Laka Lantas. Jadi yang terlibat adalah mobil tersebut, kemudian kendaraan sepeda motor itu ada 24 rusak, kemudian ada 3 rumah warga yang juga rusak, dan perkiraan sementara kerugian kurang lebih 300 juta. Sebanyak 24 sepeda motor dan 3 rumah rusak akibat peristiwa tersebut. Pelacakan berdasarkan plat nomor kendaraan, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pemilik sesuai STNK. Namun belum dipastikan apakah pengemudi sesuai dengan identitas yang tertera di STNK. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Polisi tangkap residivis penjual narkoba jaringan Gunung Bugis Balikpapan. Dari tangan tersangka, polisi amankan barang bukti 69 paket sabu. Polisi tangkap AW, seorang residivis kasus narkoba. Tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba jenis sabu asal Gunung Bugis, Kecamatan Baru Ulu, Balikpapan. Tersangka berperan menjadi penjual alias bandar. Dari tangan tersangka, polisi amankan 69 paket hemat sabu. Narkoba Polresta Balikpapan berhasil mengamankan 1 orang bandar di Kampung Baru Ulu di daerah Gunung Bugis. Adapun statusnya adalah bandar dan barang bukti yang kita amankan sebanyak 69 paket siap edar. Tersangka mengaku sudah edarkan sabu selama 2 bulan. Sebelumnya tersangka bebas dari penjara tahun 2023. Dulu berarti pernah ketangkap kasusnya sama? Beda juga? Atau dulu ketangkap kan apa kasusnya? Pembeli. Oh, sekarang naik level berarti ya? Beli di mana nih Bang? Sabu dapat di mana? Gunung Bugis juga. Berapaan paketnya ini Bang? 150 sama 100. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, warga khawatirkan adanya teror paku di kawasan Jalan Transat kilometer 8 Balikpapan. Seorang warga mengaku pernah jadi korban. Teror ranjau paku diduga terjadi di kawasan Transat kilometer 8 Balikpapan. Wawan, salah seorang warga, mengaku pernah menjadi korban. Ia menyebut dirinya mengalami teror paku tersebut pada hari Kamis lalu. Dirinya mengalami ranjau paku saat hendak berbelanja bersama istri dan melintas di kawasan Transat. Tiba-tiba ban bagian belakang kempis saat diperiksa terdapat paku. Menurutnya, paku yang menancap terlihat sengaja dibuat. Keluar. Nah, pas di ketinggian seperti ini, saya kena ini isi 2. Saya posisi sama anak istri belanja mau keluar. Kenanya di roda mana Pak? Roda depan. Roda depan. Ya, roda depan. Waktu itu sempat kecelakaan nggak Pak? Enggak, kalau kecelakaan enggak, cuma posisinya kita posisi berdiri masih lurus. Cuma ini yang masuk kan. Hingga saat ini belum diketahui pelaku penebar ranjau paku. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, memperingati Hari Kartini, Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar pameran lukisan perupa perempuan bertajuk Junjung Galuh. Pameran ini dilaksanakan mulai 24 April hingga 28 April, bertempat di Gedung Wargasari Taman Budaya Kalimantan Selatan.
Bertajuk Junjung Galuh, inilah pameran lukisan perupa perempuan di Kalimantan Selatan yang digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan untuk memperingati Hari Kartini. Antusiasme pengunjung terlihat jelas dari cara mereka menikmati setiap detail lukisan yang memiliki cerita dan keunikannya masing-masing. Salah satu karya lukis yang menarik perhatian bernama Duality of Life. Lukisan ini menggambarkan kontradiksi antara wajah yang tenang dengan pergolakan emosi di dalamnya, menyajikan cermin batiniah yang kerap tak terucapkan. Dulu itu masih kurang support, tapi sekarang sudah lumayan banyak support gitu loh. Karena kami juga udah mulai terdengar di masyarakat, jadi kami sudah mulai dapat support dari pemerintah, udah mulai support dari kalangan-kalangan seniman yang lain gitu loh. Jadi untuk kendala sementara masih aman-aman aja. Apresiasi juga datang dari Wamendagri yang berkunjung ke pameran ini. Ia tertarik pada lukisan bertema pasar terapung. Saya senang pelukis perupa perempuan ini aktif di sini. Ini tentu bukan hanya sekedar mengisi waktu, tetapi juga dalam rangka menjaga dan merawat kebudayaan kita. Pelukis yang berpartisipasi dalam pameran ini berasal dari berbagai rentang usia. Tak hanya diikuti oleh orang dewasa, namun juga diikuti oleh remaja sekolah menengah pertama. Saya orang yang tidak bisa cerita gitu, kayak semuanya dipendam. Dan saya ngungkapin perasaan-perasaan saya dari lukisan, gambar. Sebanyak 50 lukisan dari 28 perupa perempuan lintas generasi ditampilkan pada pameran ini. Pameran yang berlangsung mulai 24 April hingga 28 April ini tidak hanya menyajikan karya lukisan, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan seni lain. Seperti sesi melukis bersama yang terbuka untuk umum dan gratis dengan semua bahan telah disediakan, serta sesi melukis langsung yang berlokasi di sekitar Patung Bekantan, Banjarmasin. Melalui pameran ini, UPTD Taman Budaya memberikan ruang berekspresi sekaligus dukungan bagi pelukis perempuan di Kalimantan Selatan untuk dapat terus berkarya. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.